nggak sih Anda lagi duduk depan laptop, tahu banget kerjaan udah nunggu, tapi kok ya rasanya aduh berat banget buat mulai. Kayak ada dinding gitu ya, motivasinya hilang entah kemana. Nah Anda nggak sendirian kok kalau ngerasa gitu. Hari ini kita mau coba gali nih beberapa wawasan menarik dari serangkaian artikel Harvard Business Review yang udah Anda kumpulkan. Topiknya relevan banget, ada soal mindfulness, terus soal resiliensi, sama kelincahan emosional. Tujuannya sih ya gimana caranya kita bisa nemuin strategi praktis gitu dari sumber-sumber ini supaya Anda bisa tetap gerak maju. Ya bahkan pas lagi bener-bener nggak mood kerja. Yuk kita bedah bareng-bareng ya. Nah, salah satu ide utama dari materi Anda itu kan soal mindfulness ya, atau kesadaran penuh. Yang menarik, ini tuh ternyata bukan cuma soal duduk diam meditasi lama gitu. Riset yang dikutip di sana nunjukin kalau mindfulness ini bisa bantu dongkrak kinerja loh. Anehnya, bahkan pas kita lagi ngerasa bosan. Ada contoh menarik itu soal musisi simfoni. Jadi pas mereka mainnya lebih mindful, lebih sadar gitu sama momennya, performa tim mereka malah naik. Betul, betul. Dan yang penting di sini tuh gimana cara kerjanya mindfulness itu. Jadi dia bantu mempertajam fokus Anda, terus juga bisa buka ruang buat kreativitas, dan ini nih yang penting, mengurangi kecenderungan kita buat gampang ngejudge diri sendiri atau situasi. Itu kan sering jadi penghambat ya kalau lagi malas gerak. Bahkan sumber Anda tuh nyinggung ada bukti kalau latihan mindfulness ini bisa loh secara fisik ngubah sirkuit otak kita. Jadi lebih resilient, lebih cepat pulih gitu dari stres atau tekanan. Tapi kepikiran nggak sih kan kalau lagi dikejar deadline gitu, tekanannya tinggi, apa nggak susah gitu menerapkan mindfulness? Gimana tuh saran praktisnya dari sumber ini buat kondisi sibuk gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Justru itu kuncinya. Sumber-sumber ini malah nekenin latihan yang singkat aja dan terintegrasi. Nggak perlu kok sesi yang panjang-panjang. Cukup mungkin beberapa detik atau beberapa menit lah di sela-sela kerja. Misalnya, ya sadarin napas sejenak, perhatiin sensasi di badan tanpa dihakimi. Gitu aja. Justru latihan kecil tapi, nah ini, konsisten ini yang katanya bisa ngebangun kapasitas resiliensi sama fokus tadi. Bahkan pas lagi hektik. Oke, masuk akal sih. Nah, selain mindfulness, ada lagi nih konsep yang menurut saya pribadi, wah mencerahkan banget dari sumber Anda. Soal kekuatan kemenangan kecil atau the power of small wins. Ini penelitiannya Teresa Amabile sama Steven Kramer kan ya. Hasilnya agak mengejutkan juga ya. Ternyata rasa berhasil bikin kemajuan kecil tiap hari dalam kerjaan yang kita anggap penting, itu motivatornya jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat dibanding katakanlah dapat bonus gede atau pujian di depan umum gitu buat jaga semangat kita. Tepat sekali. Efeknya itu kayak bola salju positif ya. Tiap kemajuan kecil itu ngasih energi buat langkah selanjutnya. Sebaliknya nih, sumber ini juga ngingetin kalau kemunduran atau hambatan kecil aja, itu bisa punya dampak negatif yang, luar biasa gede ke motivasi. Mungkin ada kaitannya juga sama ketakutan kita ya kalau udah maju nanti gimana gitu. Makanya ini penting banget, kita secara sadar perlu ngenalin dan ya menghargailah langkah kecil itu. Ini juga nyambung sih sama konsep resiliensi lain yang disinggung di materi Anda. Kayak kemampuan ngelihat makna dalam tugas yang diajarin Viktor Frankl itu. Terus juga kemampuan nerima kenyataan pahit tapi tetap optimis. Itu kan intinya paradoks Stockdale ya. Tapi ya itu, seringnya buat mulai gerak pas lagi nggak mau, dorongan dari small wins ini yang jadi kunci awalnya. Dan ini jadi menarik ya, karena nyambung lagi nih temuan soal small wins ini kok kayaknya pas banget sama konsep ketiga dari sumber Anda, kelincahan emosional atau emotional agility. Di sana disebutin pentingnya kita nggak ngelawan atau malah kebawa arus pikiran sama perasaan sulit. Misalnya rasa bersalah gitu ya karena nunda kerjaan, tapi justru menerima itu sebagai data aja. Gitu bukan ya? Iya betul, dan ada bedanya nih sama mindfulness. Kalau mindfulness itu kan bantu Anda ngamatin pikiran dan perasaan dari jarak ya. Nah, kelincahan emosional ini selangkah lebih maju. Dia ngajarin cara nerima perasaan sulit itu, oke deh, saya lagi ngerasa males nih, atau aduh, ngerasa bersalah. Terus secara sadar milih tindakan yang sejalan sama nilai-nilai inti Anda. Apa sih yang sebenarnya penting buat Anda, bukan cuma bereaksi aja sama emosi sesaat itu. Contohnya tadi, rasa bersalah karena nunda. Ya udah, terima aja rasanya. Terus tanya ke diri sendiri, oke,
langkah kecil apa nih yang sejalan sama nilai profesionalisme saya yang bisa saya lakuin sekarang? Mungkin cuma buka filenya dulu atau nulis satu kalimat aja. Itu udah langkah. Oke, jadi kalau dirangkum nih buat Anda yang dengerin, ada 2 strategi praktis ya yang bisa langsung dicoba dari obrolan kita. Pertama, coba deh latih mindfulness singkat secara rutin. Nggak usah lama-lama, beberapa tarikan nafas sadar aja udah bagus. Buat bantu fokus dan kurangin stres pas kerjaan lagi numpuk. Kedua, coba deh secara aktif cari dan rayakan kemajuan-kemajuan kecil dalam kerjaan Anda tiap hari. Anggap itu bensin buat terus gerak, sekecil apapun langkahnya. Sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, gimana kalau ternyata tujuan akhir yang udah Anda tetapkan sekarang itu bukan satu-satunya hal yang paling penting? Salah satu artikel HBR yang Anda bagikan itu kayaknya menyeratkan gini, kita tuh nggak selalu bisa yakin loh kalau tujuan awal kita tuh beneran tempat yang kita mau tuju di akhir nanti. Mungkin justru kemampuan kita buat nemuin makna, buat bertumbuh, dan itu tadi, nemuin kemenangan-kemenangan kecil dalam prosesnya, dalam perjalanannya itu sendiri, itu kunci sebenarnya buat ngatasin rasa enggan dan terus maju, kemanapun arahnya nanti. Ya, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut deh.